tidak menyadari bahwa belakangan ini semakin banyak pasangan suami istri usia muda yang memutuskan untuk tidak punya anak dalam pernikahan mereka. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang sudah menentukan sikap ini bahkan sejak sebelum menikah. Apa arti child free? Alasan dan faktor orang memilih child free. Tahukah apa arti child free? Istilah child free kini tengah viral di media sosial karena dibahas oleh salah satu influencer bernama Gita Savitri atau Gita Sav. Sebenarnya aku sama Paulus itu child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Nah, mungkin ini terlalu ekstrim kali ya. Gita Savitri kini kembali menjadi sorotan publik tanah air setelah memberikan statement tentang child free di Instagram pribadinya. Warganet Indonesia heboh dan ramai membahas tentang perkataan influencer Indonesia itu yang kini tinggal di Jerman. Child free sebenarnya telah viral sejak tahun lalu, di saat Gita Savitri menegaskan bahwa dirinya dan suami penganut child free. Namun kembali viral setelah Gita Savitri memberi jawaban komentar tentang resep awet muda kepada pengikutnya. Sayangnya, perkataan Gita tersebut menuai sorotan tajam dari warganet Indonesia. Perkataan Gita Savitri tersebut dinilai menyinggung para ibu-ibu yang memiliki anak, juga anak-anak stunting. Lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan child free? Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa arti child free, Anda bisa menyimak pembahasan di video ini sampai selesai agar bisa paham dengan baik apa itu arti child free. Berdasarkan Cambridge Dictionary, arti child free adalah kondisi di mana pasangan atau seseorang memutuskan memilih untuk tidak memiliki anak. Menurut Ratna Yunita Setiani Subarjo, seorang psikolog dan dosen Fakultas Psikologi di Universitas Aisyah, Yogyakarta, bahwa child free adalah istilah untuk menyebut seseorang yang tak memiliki anak. Terdapat dua kelompok orang yang child free. Pertama adalah seseorang atau pasangan yang memutuskan tak punya anak atau memang mempunyai kondisi yang memaksa tak bisa memiliki anak. Maksudnya adalah seseorang dengan kondisi fisik yang tak mendukung, sehingga memutuskan tak mengadopsi anak. Yang kedua, orang yang mampu memiliki keturunan, akan tetapi memutuskan untuk tak mempunyai anak setelah menikah. Di mana child free juga bisa diartikan sebuah pilihan untuk tidak mau memiliki anak berdasarkan keinginan pribadi, baik secara adopsi, biologis, atau lain sebagainya. Keputusan untuk memilih child free adalah bersifat personal. Ada berbagai alasan pasangan atau seseorang memutuskan untuk child free. Namun di Indonesia, hal tersebut masih tabu dan masih menganggap jika kehadiran buah hati bisa melengkapi keluarga dan pernikahan. Akan tetapi, hingga kini banyak yang menilai jika child free bertentangan dengan budaya dan norma agama. Pasalnya, keputusan tersebut digunakan oleh seorang wanita untuk menghindari peran menjadi seorang ibu ataupun enggan mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Sebab, mereka menilai jika mempunyai anak pastinya memerlukan biaya yang tak sedikit. Sehingga bisa menimbulkan keraguan untuk memiliki anak, karena berpikir tak akan mampu atau memiliki biaya yang cukup untuk membesarkan anak. Hal ini seperti yang terjadi di negara Jepang saat ini, di mana angka kelahiran di negara itu terus menurun akibat banyak pasangan yang enggan memiliki anak lebih dari satu, dan pasangan muda yang mulai mengikuti paham child free ini. Dua, nilai yang dianut. Kini wanita jauh lebih mandiri, yang menyebabkan banyak wanita merasa berhak memilih jalan hidup mereka sendiri. Termasuk hal untuk memiliki anak atau tidak. Dan hal tersebut tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Bahkan oleh orang tua dan keluarga mereka sendiri, karena mereka menganggap bahwa keputusan yang diambil olehnya bersifat personal dan masuk dalam kategori hak asasi manusia. 4. Masalah kesehatan. Alasan lainnya karena masalah kesehatan. Ada yang memiliki penyakit tertentu yang membuat khawatir, jika tak dapat membagi waktu untuk merawat dirinya dan anak. Dan memilih child free dinilai adalah hal yang tepat. 5.
tak dapat jadi orang tua yang baik. Ada beberapa orang yang beranggapan jika tak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka nantinya. Pikiran tersebut bisa dipengaruhi karena pola asuh dari orang tua mereka. Sebab, mereka merasa tak yakin menjadi orang tua yang baik, karena melihat bagaimana orang tuanya membesarkannya. Demikian penjelasan mengenai apa arti child free yang tengah ramai diperbincangkan warganet. Berikut ini juga kami sertakan beberapa pendapat dan pandangan para tokoh agama tentang child free. Semua manusia yang masih sehat fitrahnya, dia akan merindukan keturunan. Maka jika ada sekelompok yang disebutkan, dia adalah hamba-hamba yang perlu didoakan banyak dan perlu diingatkan. Dan perlu dikasihani, karena apa? Fitrahnya yang rusak. Sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak, dia banyak membuat alasan, yang sebetulnya alasannya juga dia sendiri tidak bisa menerima. Alasan yang dibuat-buat, dia alasan macam-macam. Kalau saya tidak mau punya anak karena takut nanti saya melakukan sesuatu yang melukai atau menyakitkan anak saya. Kenapa kok jauh-jauh? Mestinya Anda sudah jauh. Saya tidak akan mau menikah karena dalam pernikahan takut saya menyakiti istri saya atau suami saya. Mungkin setelah itu, sudah saya mau nikah, saya tidak mau urusan. Mestinya Anda mengatakan, saya tidak mau urusan deh dengan lawan jenis, takut nanti menyakiti. Paling lupa, sudahlah saya tidak mau berkumpul dengan manusia, saya hidup di hutan sana, biar saya tidak menyakiti manusia. Lah kok alasannya atau alasannya adalah alasan yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menghindar dari manusia karena kita takut menyakiti manusia. Tapi hendaknya kita berurusan dengan manusia, berusaha untuk memberikan manfaat. Nah itulah baru jihad. Ya berusaha untuk tidak menyakiti. Jangan kita takut menyakiti. Karena yang akan menyakiti hanya orang yang tidak punya perasaan. Sehingga mungkin seorang yang kuat dalam keyakinannya. Apakah kamu takut menyakiti orang? Tidak. Kenapa? Saya tidak pernah ingin menyakiti seseorang. Begitu seharusnya. Saya tidak pernah ingin menyakiti. Lah kok kamu menyakiti? Pasti itu khilaf saya. Makanya orang itu istimewa. Kalau melakukan kesalahan tetap insaf. Tapi saya akan urusan dengan orang. Rame masalah. Apa istilahnya mereka? Child free. Jadi bebas dari anak gitu. Bebas dari anak. Jadi ada orang-orang yang nggak kepingin punya anak gitu. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kebanyakan mereka akan berbincang tentang masalah ekonomi. Ya, karena anak-anak itu perlu makan. Anak-anak itu perlu biaya sekolah. Mereka juga punya masa depan. Oke, masalah lainnya apa? Masalah beratnya tanggung jawab. Iya, orang tua memang punya tanggung jawab. Bagaimana dia mendidik anaknya menjadi insan yang bermanfaat dunia akhirat. Bagaimana Islam menghadapi dua masalah ini? Jadi yang rame ini sebenarnya masalahnya muncul karena kurangnya iman. Di tengah pandemi ini orang banyak sibuk dengan imun, lupa sama iman. Bicara anak. Yang namanya dunia ini, kita lihat yang banyak sekali sekarang ini, dari siapa itu? Dari Adam dan Hawa, dari 2 orang cuma. Dari 2 orang. Lalu menjadi 8 miliar manusia. Siapa yang ngasih makan 8 miliar manusia? Siapa? Nabi Adam udah mati. Siti Hawa udah mati. Tapi 8 miliar manusia hidup. Yang ngasih rizki mereka adalah yang menciptakan mereka Allah. Ada lagi katanya nggak mau punya anak karena dia mau happy-happy. Dia mau bersenang-senang. Supaya dia bisa berduaan ke sana kemari. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Engkau akan tua. Engkau akan jadi ajus katanya orang Arab. Jadi lemah.
di sini tempatnya beramal. Ada waktu bersenang-senang. Ini loh, kalau kau memang benar-benar ingin bersenang-senang, bagaimana engkau memiliki banyak anak yang mendoakan engkau. Yang ketika kau berada di kuburan di situ dapat kiriman terus istighfar anakmu. Jadi kalau bicara bersenang-senang, di sini bukan tempatnya bersenang-senang. Dan anak itu sebenarnya menjadi penyenang orang tuanya. Apa engkau nggak senang lihat anaknya di depanmu? Melihat anak sedang ya kalau bicara sedang bermain, kemudian dia tumbuh besar menjadi anak yang soleh, bermanfaat buat negerinya, buat bangsanya, buat agamanya. Itu kebahagiaan gitu loh. Jadi mungkin ini juga harus diperhatikan, masalah kebahagiaan di sini bukan tempat bersenang-senang, di sini tempat berjuang dan beramal. Dan ahibati fillah, kalau semua pada nggak mau punya anak, di antara penyebabnya ada satu lagi yang lupa tadi. Di negeri-negeri luar sana, kebanyakan urusan ekonomi rumah tangga ini yang nanggung itu suami istri. Jadi si istri males mau punya anak. Yang ngomong, ana harus kerja, ana harus ngurusin rumah, belum lagi nanti hamil, capek, lelah, ngurusin anak, suruh cari fulus lagi. Inilah sistem yang tidak benar. Kewajiban mencari nafkah itu engkau yang laki. Masa perempuanmu udah hamil nyusuin anak masih suruh cari fulus? Dan ini yang terjadi di luar sana. Kebanyakan perempuan-perempuan di sana nggak kepingin punya anak. Yang katanya negara maju, nggak kepingin punya anak. Karena nih perempuan harus kerja. Dia harus bayarin listrik bersama suaminya di rumah. Dia harus bayar kontrakan rumah bersama suaminya di rumah. Dalam agama kita, perempuan nih ratu. Ratu permaisuri. Yang capek siapa? Suaminya. Suami kerjanya terima kasih. Terima fulus kasih istri. Terima kasih istri. Makanya perempuan dalam Islam mau punya anak berapapun nggak ada masalah dia. Dan negara-negara barat sadar dengan bahayanya pemikiran ini. Singapura, Jerman, Jepang, beberapa negeri itu yang mau punya anak dikasih fulus sama negaranya. Udah dikasih fulus. Kenapa? Karena yang terjadi di sana itu piramid terbalik. Piramid terbalik ya. Nah, yang di atas itu yang paling banyak itu yang tua-tua. Mereka berpikir, nih kalau tua-tua mati, generasi selanjutnya cuma sedikit, tutup negaranya. Maka ahibati fillah, perbaiki keimanan kita. Perbaharui keimanan kita. Yakinlah kalau bicara rezeki Allah, kalau bicara mendidik anak ini dan itu, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Yang sulit, kalau Allah ingin mudahkan itu akan jadi mudah. Kalau ada yang mengatakan misalnya kita berumah tangga ya dengan harapan nggak harus punya anak, ya terus kita tinggal menanyakan saja sebetulnya, Anda itu lahir ke dunia tercipta tiba-tiba atau dari rahim seorang ibu? Kalau dia jawab dari rahim seorang ibu misalnya, ibu Anda saja tidak pernah terfikirkan untuk tidak memiliki Anda. Apakah Anda pernah terfikir untuk tidak memiliki ibu? Enggak deh. Saya kira itu ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menolak sebuah fitrah karena hak untuk memberikan keturunan itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun berikhtiarnya itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada yang ingin punya keturunan, Allah berikan misalnya sesuai kemampuan dia, ya terlihat lambat padahal ada hikmah di baliknya. Ada yang pengen cepat jadi lambat, ada yang pengen lambat pengen jadi cepat, ada yang pengen laki-laki jadi perempuan, ada yang pengen perempuan jadi laki-laki. Kemarin petugas di masjid kita itu USG-nya Masya Allah itu ya dilihat tuh 4 dimensi lagi, 4 atau 3 tuh. Sekarang 4 kan itu laki-laki Pak waktu di USG itu. Begitu keluar perempuan, gitu. Sikap dia ya tetap perempuan, ya nggak nangisnya lah, nggak perempuan laki-laki, alhamdulillah menerima. Jadi itu yang membuktikan kebenaran kan, gitu. Jadi Allah ya habu liman yasha, Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki dengan hikmah-hikmah tertentu. Jadi saya kira begini, isu-isu semacam ini yang sifatnya dalam pandangan saya tidak produktif ya, ya seharusnya tidak harus diviralkan gitu, ya.
dan juga anjuran kepada siapapun kalau punya persoalan-persoalan pribadi sifatnya atau pengalaman yang sifatnya pribadi yang bukan menjadi hukum-hukum general ya konsumsi publik, sudahlah lebih baik jadi konsumsi pribadi saja, dikonsultasikan untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baik sehingga merasakan ketenangan. Kadang-kadang juga ada motif ketidaktenangan sehingga ketidaktenangan itu ingin dicurhatkan. Nah, dan agak kurang bagusnya ada sebagian penyakit dari kejiwaan itu yang menjadikan semua orang harus memikirkan dia gitu. itu jadi persoalan. Ya kan? Dia yang misalnya kejebak di dalam lumpur, orang lain harus kenal lumpurnya juga, mikirin dia kan jadi cepet. Yang agak repot juga adalah kok orang-orang pada ngerespon gitu, ikut mikirin. Ya. Padahal mohon maaf itu bunga belum disiram, anak belum dimandiin itu kan masih sempat ngerespon juga, ikut komen kan, sesuatu yang menurut saya tidak harus di viralkan. Tidak campur. Mulane kula ndelok nabi njen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin, hakul yakin nek Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wani tanah salu Kang tanakahu. Tanah salu jeneng Nabi hebat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Ruwet lah Kang mau kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan nurut tanakahu tanah salu. Penak nikah yo nang dia. Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Tapi nak nggo kelon-kelon tok senajan to razino kan terus nak terlantar terus nyusul. Misalnya sing Arab balik terus urung megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomornya wis genti. Kowe coba bayangno gampang padha bulete lho Kang.